Perkenalkan, nama saya Nur Anwaril Jamil, nomor absen 15 dari kelas 1 MRK 5. Di sini saya akan menjelaskan drawline dan rectangle. Baik, pertama saya akan menjelaskan tentang drawline. Line merupakan perintah untuk membuat garis lurus atau garis apapun. Untuk menjalankan perintah drawline, kita dapat menggunakan beberapa cara. Di sini saya akan mencontohkan gambar drawline. Cara pertama yaitu dengan cara mengklik icon line, kita klik icon line. Kemudian kita di sini akan muncul perintah untuk menentukan titik pertama. Di sini saya akan menentukan titik pertama di sini. Kita klik line dulu. Menentukan titik pertama di sini. Kemudian kita garis tarik ke samping kanan, kita tentukan panjang, saya contohkan 100. Kemudian saya klik enter dan klik enter lagi untuk mengakhiri perintah dari menggambar drawline. Kemudian di sini saya akan memberikan usahakan untuk membuat line selanjutnya dengan sejajar. Untuk mensejajarkan garis, kita dapat mengarahkan kursor ke arah ujung. Baik, untuk membuat line selanjutnya, usahakan membuat line dengan sejajar dengan cara untuk membuat line selanjutnya itu dengan sejajar. Untuk mensejajarkan garis, kita dapat mengarahkan kursor ke ujung dan mensejajarkan line berikutnya. Untuk mensejajarkan garis selanjutnya, kita dapat mengklik ujung garis sampai ada tanda kotak, kita tarik ke bawah dan sejajarkan. Kita kira-kira. Cara kedua dapat menggunakan shortcut dengan mengklik L lalu enter. Nah, muncul, kita akan tentukan titik pertama. Usahakan untuk membuat titik selanjutnya ini sejajar dengan garis yang di atasnya. Kita kira-kira, kita klik di sini, kita tentukan panjangnya 100. Klik enter lagi untuk mengakhiri perintah. Untuk membuat garis, kita juga dapat dengan mengklik enter langsung atau spasi. Saya contohkan, klik enter langsung. Nah, sini sudah muncul juga. Kita buat sejajarkan garis ujungnya, kita tarik kira-kira. Klik titik pertama, lalu tentukan panjang garis yang akan kita buat. Saya contohkan 300, klik enter, lalu klik enter lagi. Di sini untuk membuat garis, kita juga dapat dengan mengklik kanan dari mouse. Nah, di sini akan muncul repeat line, kita pencet repeat line. Kemudian kita tentukan titik pertama, kita sejajarkan terlebih dahulu, kita kira-kira. Klik titik pertama, lalu kita tentukan panjang garis yang akan kita buat. Oke, enter. Baik, itu merupakan beberapa cara untuk menggambar line di AutoCAD. Kemudian di sini saya akan menjelaskan untuk menggambar draw rectangle. Rectangle merupakan perintah untuk membuat segi 4. Sama dengan cara sebelumnya, kita membuat rectangle dapat dengan mengklik icon atau membuat dengan shortcut. Pertama-tama di sini saya akan mencontohkan dengan mengklik icon rectangle. Kita klik rectangle. Kita tentukan titik pertama. Kita tarik. Nah, di sini saya akan mencontohkan dengan membuat persegi di mana itu panjang dan lebarnya sama. Untuk menentukannya, kita dapat dengan masukkan angka, saya misalkan 100. Ini untuk lebarnya, dan untuk panjangnya kita masukkan koma. Nah, dia akan mengunci. Kemudian untuk menentukan panjang lagi, kita masukkan angka 100 lagi, lalu klik enter, dan jadi sudah rectangle perseginya. Kemudian di sini saya akan mencontohkan membuat rectangle dengan shortcut. Pertama, kita dapat mengklik RE
enter. Cara yang kedua, kita dapat menggunakan shortcut dengan mengklik REC lalu enter. Sama kita tentukan dulu titik pertama yang akan kita buat. Kita klik di sini misalkan. Nah, di sini saya akan mencontohkan untuk membuat persegi panjang. Persegi panjang memiliki panjang dan lebar yang berbeda. Pertama kita tentukan lebarnya terlebih dahulu. Saya buat 200. Lalu klik koma, kemudian kita tentukan panjangnya kita buat 300, lalu klik enter. Nah, jadi sudah persegi panjangnya. Untuk membuat rectangle selanjutnya, kita juga dapat menggunakan cara dengan mengklik kanan mouse, kita klik repeat rectangle, kita klik, sama kita tentukan lebar yang kita inginkan. Saya di sini akan membuat persegi, namun ukuran yang lebih besar. Saya buat 500 dengan sisi 500. Oke, kita klik enter. Nah, sudah jadi. Begitu mungkin cara untuk mendraw rectangle. Ini saya akan menjelaskan sedikit tentang polyline dan arch. Jadi, polyline itu adalah membuat garis tanpa putus, sedangkan arch membuat garis lengkung. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke tutorialnya. Nah, di sini kita lihat di pojok kiri atas ada perintah line sama polyline, circle sama arch. Jadi saya akan memberi tutor di mana tata cara memakai perintah polyline sama arch. Polyline sendiri itu kita bisa langsung pencet polyline di atas, kita tarik garis enter, atau kita bisa juga di sini klik PL enter. Di sini kita langsung tarik garis saja gini. Kita bikin dua arah. Oh ya, kita juga bisa pakai line di sini ya. Nah, sedikit saya ceritakan, jadi ada sedikit perbedaan antara perintah line sama polyline. Untuk polyline sendiri, jikalau kita mengklik suatu sisi atau garis, maka sisi lainnya itu ikut bergabung. Beda halnya dengan line. Jikalau tadi saya menggunakan line, nah, garisnya ini tidak menyatu dengan yang bawah ini. Kita contohkan saja saya akan membuat persegi seperti ini. Kita samakan sisinya, panjangnya. Di sini kalau memakai polyline itu setiap sisinya itu menyatu, jadi seperti ini kelihatannya ya. Kalau line itu kita bikin garis atau kita samakan, bikin persegi saja dulu. Jikalau kita mengklik suatu sisinya itu, yang lainnya itu tidak ikut, jadi tidak menyatu. Beda halnya tadi dengan polyline. Polyline itu tiap garisnya itu menyatu, makanya dinamakan polyline. Kalau arch itu garis lengkung. Nah, di sini kita bisa langsung mengklik pojok atas ini dengan bacaan arch, atau kita bisa langsung klik A saja ya. A enter, kita tentukan titiknya, kita tarik kemana saja ya. Nah, misalkan kita bikin titiknya dari sini, ini jadi garis lengkung ya.
kemudian kita gabungkan tadi polyline tadi sama arch. Kita gunakan polyline, kita tarik ke bawah 100, enter. Oh salah, nah kita tarik ke bawah 100, saja, enter. Nah, di sini kita akan gabungkan antara polyline sama arch. Ini kita bikin garis lengkung ke bawah sini. Kita kasih titiknya di sini ya. Oh ini juga bisa digeser. Nah, kita pakai polyline lagi. Ini kita bikin garis lengkung lagi. Copy garis ini, pakai polyline lagi, tarik ke atas, samakan tingginya sama yang ini. Kita garis lengkung lagi. Ini jalan lagi. Sebentar, kita garis ini lagi. Kalau kita mau menghapus pakai ini, terus kita bikin garis dari sini ke sini. Nah, jadi ini sebuah contoh penggabungan antara polyline sama arch. Nah, di sini di menu arch juga banyak contoh-contoh yang lain ya. Di sini saya akan mencontohkan yang 3 point. Di sini kita bisa memakai garis bantu. Atas. Kita pakai polyline. Jadi untuk membuat garis setengah lingkaran itu bisa menggunakan trik tersebut ya. Oke, contoh lain, kita memakai garis bantu, kita tarik 100, enter. Oh enggak, kebanyakan. Kita tarik 250. Kita tarik 250 dan ke atasnya itu 50 misalkan. Dari sini ke sini
Jadi di sini masih bisa kita membuat garis tengah lingkaran dengan garis bantu ini. Nah, jikalau ini semua pengen digabung, kita bisa langsung blok gambar semua ini, kita klik J itu join, enter. Nah, jadi gambar tersebut akan menyatu ya. Baik, kita pindahkan ini tadi. Nah, ini adalah garis lengkung tadi yang menggunakan arch. Oke, di sini saya akan mencontohkan yang lain juga. Yang lain saya akan bikin persegi dengan ukuran 200. Polyline ya. Kita bikin garis lengkung di tengahnya, ditarik saja 50. Ini 50. Ini 50. Kita bisa menggunakan arch yang 3 point. Ini kita bisa membuat garis lengkung ini. Mungkin seperti itu ya. Jadi seperti itu tutorialnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Nanda Dwi Ariran Gumelar, absen 14 dari kelas 1 MRK 5. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai draw circle. Tapi di sini saya akan cuman sekedar menjelaskan dua center, itu center radius dan center diameter. Center radius itu merupakan jari-jari dari suatu lingkaran. Untuk diameter itu merupakan 2 kalinya si radius. Kurang lebihnya seperti itu. Di sini kita lihat for example-nya, itu kita harus menentukan si center terlebih dahulu. Kita tarik, terus kita masukkan berapa lebar atau berapa besar daripada si center tersebut. Oke, kita praktekkan langsung. Mari kita coba. Kita dulu, kita klik centernya. Terserah kita centernya dimanapun. Untuk awal-awal tuh terserah. Masukkan 75. Kita enter. Setelah itu kita klik lagi. Kita klik radius. Nah, di sini kita harus sejajarkan dengan yang sampingnya. Tujuannya apa sih? Biar rapi aja, udah seperti itu aja. Kita klik, kita masukkan 100. Kita enter. Kita menggunakan 3 kali contoh, itu dari kecil besar seperti itu. Bagian terakhir
sama saja, kita harus sejajarkan dengan sampingnya. Kita masukkan daripada 200 meter. Seperti itu. Selanjutnya kita praktekkan yang center diameter atau 2 kalinya sih daripada si radius. Kita klik. Oke, kita praktekkan yang itu center diameter. Kita klik. Caranya sama, kita tentukan senternya dulu. Kita tarik ukurannya. Nah, ini kita beda dengan si radius ya. Kita besar kalau si radius tadi kecil ke besar, kalau contoh daripada si diameter itu dari besar ke kecil. Kita klik lagi diameter, kita sejajarkan dengan sampingnya. Kita masukkan ukurannya dah. Kita ulangin lagi. Kita klik center diameter, kita sejajarkan dengan sampingnya. Tarik. Oke. Kita klik 100 atau paling kecil. Nah, oke guys. Di sini dapat kita simpulkan untuk penggunaan circle sendiri itu sangatlah simple. Poinnya tuh kita harus teliti aja sih. Itu aja, teliti sama kita harus banyak-banyak latihan mencoba. Kurang lebihnya seperti itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan saya. Ya, di sini saya akan menjelaskan lagi tentang poligon. Apa sih poligon? Poligon atau suatu objek yang memiliki banyak sisi yang sama. Fungsi daripada si poligon ini ya seperti itu. Kita itu kalau mau membuat objek yang banyak sisi tapi sisinya itu harus sama, kita menggunakan poligon. Di sini ada 2 cara. Kita bisa pakai di icon poligon di sini atau kita pakai shortcut langsung. Kita klik Pol enter. Nah, apa sih ini? Nah, enter number of side. Nah, berapa sisi yang kita mau? Di sini kita mau buat sisi 3. Kita klik 3, kita enter. Kita tentukan senternya terlebih dahulu. Nah, di sini kita ada pertanyaan lagi nih. Inscribe in circle atau circumscribe about circle. Inscribe in circle itu adalah center terhadap sudut. Kalau circum itu adalah center terhadap sisi. Nah, di sini kita akan mempraktekkan inscribe atau center terhadap sudut. Oke, kita klik aja. Kita tarik atas. Kita masukkan berapa sih ukurannya? Kita pakai 75 aja itu ya. Enter. Dah, sudah selesai nih. Tuh, 3 sisi kan sama semua. Oke, kita coba lagi. Di sini kita klik all, enter. Nah, tadi kan 3 udah. Kita sekarang coba yang 5 sisi. Oh, banyak kan? Banyak. 5, enter. Kita klik senternya di mana? Kita taruh di sini aja. Oke, kita pakai yang inscribe lagi atau center terhadap sudut. Kita tarik, ukurannya kita samain 7, 5, enter. Dah. Kita buat lagi di sebelahnya. Oke, kita klik shortcutnya, Pol enter. Tadi 3, 5 udah. Kita kasih 7 ini sekarang. Oke, banyak kan? Kalau banyak eksperimen tuh kita jadi banyak pengetahuan dan banyak pengalaman gitu. Kita enter. Kita tentukan daripada si senternya terlebih dahulu. Kita klik. Kita pakai inscribe lagi. Oke. Kita pakai ukuran yang sama yaitu 75. Enter. Dah. Untuk selanjutnya atau untuk yang terakhir, di sini kita pakai lagi shortcut Pol. Oke. Enter. Nah, di sini ini kita eksperimen ya, banyak sisi gitu. Langsung kita coba 10. Tuh. Nah, 10. Kita tentukan senternya di sini. Nah, tadi kan ketiga objek ini udah pakai inscribe nih. Sekarang kita pakai yang terakhir nih, circum. Karena kita belum pernah kan coba yang circum. Kita coba aja nih. Dah, kita tarik sembarang lah, terserah di mana. Kita masukkan ukurannya 75. Enter. Dah, selesailah praktek atau penjelasan tentang poligon. Jadi poligon itu
Fungsinya hanya membuat objek yang sisi banyak tapi ukurannya sama. Ini dengan ini sama, ini dengan ini sama. Ini pakai yang sirkum. Ini pakai sirkum. Terus yang ini pakai Oke guys, kita lanjutkan untuk materi yang kedua, yaitu saya akan di sini akan menjelaskan tentang Riff Cloud atau revisi. Riff Cloud sendiri itu suatu shortcut untuk revisi suatu objek atau suatu gambar, di mana apabila di suatu gambar tersebut ada suatu kesalahan, si bos atau si kepala daripada si proyek itu bisa menandai objek tersebut yang ada kesalahannya gitu ya. Nah, di sini sendiri kita akan membuat dua model Riff Cloud, yaitu untuk rectangle sama circle. Oke. Di sini untuk Riff Cloud sendiri kan itu objeknya itu abstrak. Nah, di sini kita menggunakan suatu contoh atau example yang teratur gitu ya, nggak asal ngawur atau entah nggak beraturan gitu. Makanya di sini kita memakai garis bantu daripada si rectangle. Oke. Di sini kita tentukan dulu titiknya. Pertama kita pakai persegi 100,100, enter. Yang kedua kita pakai 150 sama 100. Oke. Kita sejajarkan dulu sama sampingnya. Oke, kita klik 150 sama 100. Kita enter. Kita buat lagi 3 contoh ya. Buat lagi, kita sejajarkan dengan sampingnya agar rapi aja gitu. Tujuannya cuma rapi aja sih. Oke. Kita masukkan 200,100. Untuk selanjutnya kita pakai yang circle. Namun di sini kita cuma menggunakan center radius ya. Mengapa center radius? Ya sebenarnya sih terserah mau radius atau diameter. Cuman di sini saya mencontohkan yang radius saja sih. Nah, kita klik ikonnya. Kita klik centernya di sini, tentukan kita pakai 75. Oke, enter. Terus kita pakai lagi yang ukuran pada 100. Oke, 100. Terus kita pakai lagi ukuran 150. Kita plotkan di sampingnya biar sejajar. Kita masukkan 150. Enter. Nah, oke. Kalau sudah gini bagaimana? Nah, ini kita harus memasukkan daripada shortcut, yaitu RIFC. Nah, ini udah muncul kan? Tinggal kita enter. Skalanya kita tentukan itu di sini sudah. Kita coba dulu ya skalanya. Maka bisa kita klik objek dulu. Objek, kita enter. Kita tepatkan dari mana objek. Ya ini. Berarti belum ini ya skalanya ya. Belum tersetting. Oke guys, kita lanjut untuk tadi. Kita skalanya kita rubah terlebih dahulu. Jadi kita klik shortcut RIFC, kita enter. Kita atur skalanya terlebih dahulu. Kita enter. Kita pakai yang 20. Terus kita enter. Nah, ini kita harus klik O atau objek dulu biar kita itu langsung menempatkan daripada objek bantuannya kita gitu ya. Enter, kita pilih objeknya. Nah, jadi kita klik yang no. Kalau yang yes itu cekung ke luar gitu ya. Jadi kayak gini. Nah, kalau no itu gini. Nah, seperti itu. Klik no. Kita ulangi cara itu lagi. Oke, setelah itu kita ulangi lagi caranya. Kita klik shortcutnya lagi, Riff Cloud. Oke, kita klik enter untuk atur ya. Ini sudah teratur kan ya. Nah,
tinggal kita enter, kita klik O, enter, kita select objeknya, udah, kita klik no, kita ulangin lagi. Shortcutnya ini kita ulangin ketiga, kita klik shortcutnya ya, kita enter, langsung karena tadi tersetting skalanya, kita langsung klik O, enter, kita langsung klik objeknya, dah. Oke, lalu seperti halnya dengan rectangle, si circle ini juga caranya pun juga sama. Kita masukkan shortcutnya terlebih dahulu, enter, langsung kita O, enter. Karena apa? Skalanya sudah tersetting. Nah, kita klik yang no, kita ulangin lagi seperti tadi. Jangan bosen-bosen, ini biar untuk kita terbiasa aja sih untuk penggunaan daripada AutoCAD-nya. Nah, oke, kita no lagi, kita masukkan shortcutnya yang terakhir, call, kita klik O, enter, oke, kita no. Jadi kesimpulannya penggunaan si Rift Cloud-nya ini itu untuk revisi. Dan nanti itu objeknya berada di tengah ini, gambar di tengah. Kita pakai Rift Cloud, kita kasih warna dimana itu gambaran yang harus direvisi atau gambaran yang salah. Sekian untuk fungsi atau penjelasan dari Rift Cloud sendiri. Sekian dari saya. Terima kasih. yang ini yang atas ini subscribe dan yang bawah pakai sirkum. Nah, sekian penjabaran dari polygon ini. Sekian, terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ahmad Aulia Ramadhani dari kelas 1 MRK 5 absen 1. Di sini saya akan menjelaskan fungsi draw hatch atau dalam bahasa Indonesia yaitu arsiran. Nah, di sini saya ada contoh beberapa arsiran yang sudah memiliki artinya masing-masing dan kegunaannya. Ini contoh misal ANSI 32 yaitu untuk arsir bata dana, atau ANSI 32 yaitu arsir transram dan seterusnya. Nah, di sini saya akan langsung membuat tutorialnya untuk menggambar arsiran. Jadi pada intinya arsiran ini bisa bekerja kalau kita itu ada objeknya, ada objek yang diarsir. Nah, di sini objeknya, objek contohnya yaitu persegi atau rectangle. Jadi step pertama yaitu kita buat rectangle. Nah, di sini ada 18 rectangle atau 18 contoh arsiran, maka kita akan membuat rectangle 3 ke bawah lalu 6 ke samping kanan. Oke, lalu kita langsung buat rectangle-nya. Nah, shortcut untuk rectangle itu adalah REC enter. Nah, kita buat di sini. Nah, kita masukkan di dimensinya yaitu 100, 100 lalu enter. Nah, lalu kita bisa mengcopy si rectangle ini bisa 3 ke bawah atau 6 ke samping. Tapi saya lebih suka untuk 3 ke bawah dulu. Nah, langkah pertama untuk mengcopy yaitu kita blok dulu, lalu kita pencet shortcut copy yaitu CO, enter. Lalu kita specify base point atau kita tentukan titik yang akan kita tarik. Nah, di sini kita tidak bisa ngawur ya teman-teman. Kita harus titik yang kira-kira itu siku atau bisa kita tarik lurus. Nah, di sini kita klik yang midpoint atau titik tengah. Kita klik lalu kita tarik ke bawah kira-kira segini, kasih jarak, lalu ke bawah lagi dan kira-kira segini. Oke, kita sudah membuat 3 rectangle ke bawah. Selanjutnya kita copy atau bisa dengan kita blok ketiga rectangle. Lalu kita masukkan shortcut copy yaitu CO, enter. Lalu kita klik yang pojok kiri atas karena kita akan menarik ke kanan, 6 ke kanan. Oke, kita klik lalu kita 6 ke kanan. Ya, ini ada 2, 3, 4, 5 dan 6. Oke. Jadi kita tinggal narik-narik saja ke
kanan karena ini sudah ada polar tracking. Jadi kita tidak perlu khawatir, ini sudah pasti sejajar atau lurus. Oke, kita escape. Nah, di sini kita sudah membuat 6 macam rectangle. Nah, lalu ini kita masukkan, kita mulai menghatch atau mulai mengarsir. Kita masukkan shortcut hatch yaitu H, enter, atau juga bisa masuk ke toolbar hatch. Di sini ada toolbar draw, ada hatch. Oke, kita klik. Nah, pasti toolbarnya kan berubah menjadi toolbar hatch. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh yang pertama, yaitu arsiran blok atau arsiran yaitu dengan warna yang sama. Ini kita cari arsiran solid, kita klik, lalu kita klik objek yang mau kita arsir, kita klik saja. Nah, ini sudah terarsir, lalu kita space. Nah, untuk mengaktifkan perintah yang barusan kita lakukan, yaitu kita bisa mengklik space lagi. Untuk selanjutnya kita masuk ke ANSI 32. Contohnya ANSI 32, di sini klik, lalu kita klik objek yang akan kita arsir. Kita klik lagi. Nah, di sini udah ada ukurannya, udah pas ya di sini. Nanti kalau tidak pas bisa disetting lagi. Jadi kita spasi lagi dan selanjutnya. Oke, saya percepat. Ini ada ANSI 37. Kita cari ANSI 37 yaitu untuk arsiran terasram. Nah, arsiran ini tidak boleh ngawur ya teman-teman. Udah ada aturannya, yaitu ini ANSI 37 untuk terasram, ANSI 32 untuk bata. Nah, kita tidak bisa membolak-baliknya sesuka hati kita. Nah, di sini karena ini terlalu kecil ya. Enggak, ini udah pas ya. Kira-kira udah pas untuk arsiran terasram seperti ini. Jadi kita spasi lagi. Lalu kita spasi lagi, kita masukkan arsiran selanjutnya yaitu arc berm atau untuk tampak bata expose. Kita cari. Nah, stepnya sama, kita ulang-ulang aja. Untuk arc berm, kita klik di sini. Oh, karena ini kebesaran, kita turunkan langsung misal ke 5. Oke, ini sudah pas ya. Kita spasi lagi dan seterusnya. Oke. Kita masuk ke break, kita cari break. Ini break. Oke, kita klik di sini selanjutnya. Oke, ini karena kekecilan. Nah, ini begini, kalau di arsiran itu pasti ukurannya berbeda-beda tiap device. Kita masukkan misal 100. Oke, 100 masih kebesaran, kita turunkan lagi menjadi 50. Jadi fleksibel ya teman-teman, kita harus menyesuaikan. Oke, dan selanjutnya itu ada arsiran arcon atau arsiran beton. Kita spasi dulu. Kita spasi lagi, kita mencari arcon. Kita cari di sini, kita cari yang AR. Nah, di sini arcon, ini adalah arsiran untuk beton. Kita klik. Nah, ini karena ini terlalu besar, kita perkecil. Misal kita taruh 5. Oke, kita sudah pas ya. Dan selanjutnya ini adalah arsiran AR Habon, yaitu untuk paving. Kita spasi lagi, jangan lupa dispasi lagi. Lalu kita cari R Habon. Ini udah ketemu. Lalu kita klik di sini kan ini masih kebesaran, padahal ini 5. Tuh, pasti berbeda-beda ya. Kita coba 3. Nah, ini baru pas. Oke. Dan yaitu R Park, yaitu untuk lantai parket. Lantai parket ini biasanya lantai yang terbuat dari kayu gitu teman-teman. Oke, langsung kita cari, kita spasi lagi. Dan seterusnya ini ada R Park, di sini sudah ada. Kita klik karena ini masih kebesaran. Kita coba 1. Oke, sudah pas ya teman-teman. Terus selanjutnya ini ada R roof, yaitu arsiran untuk kaca. Kita spasi lagi, cari R roof. Ini ada R roof, di sebelahnya R Park. Kita klik di sini R roof karena ini masih kekecilan ya. Nah, untuk angle-nya R roof itu kita kasih 45. Lalu untuk ketebalan garisnya kita misal kasih 100. Oh, ini kebesaran kawan-kawan, kita kasih 30. Kita masih kebesaran, kita kasih 20. Nah, ini baru pas. Selanjutnya itu RSHKE untuk tampak genteng yang pertama. Genteng di sini ada 2, yaitu ada RSHKE dan ARB88. Untuk yang pertama RSHKE itu kita cari di sebelahnya aruf. Oh, sorry. Tuh, ini kalau tidak di space gini. Nah, kita kembalikan ke aruf, kita spasi lagi, baru kita aktifkan
RSHK. Nah ini masih kebesaran ya teman-teman, kita turunkan menjadi 3 mungkin. Oke, karena ini angle-nya masih 45, kita turunkan lagi ke 0. Nah begini. Oke, oh ini masih terlalu kebesaran, yaitu ini 1. Oh ini udah pas ya. Kita naikkan 1 lagi. Ini mending 1 ya teman-teman. Selanjutnya kita AR lah B88. ARB88 kita cari lagi di sini, ARB88. Nah ini udah ketemu, kita klik objeknya, kita spasi, cari di sini. Selanjutnya apa? Yaitu arsen atau arsen untuk pasir. Jadi kita cari di sini. Arsen itu terpencil ya teman, agak di bawah sini. Oh sorry. Arsen kita cari ya. Oh ini ternyata di sebelahnya box atau di atasnya bearstone. Kita cari, kita klik lagi di sini karena ini kayaknya terlalu kecil. Kita naikkan menjadi 5. Nah ini sudah pas. Lalu kita selanjutnya ke arsiran selanjutnya, yaitu arsiran grass atau rumput. Jadi kita cari, kita spasi lagi, jangan lupa kita cari rumput. Nah di sini grass. Oke, kita klik di sini karena ini masih terlalu kecil ya, jaraknya jangan rapat-rapat, kita kasih 10. Oke, ini sudah pas. Selanjutnya yaitu arsiran gravel atau arsiran batu kali. Biasanya ini digunakan untuk pondasi ya. Oke, kita cari, kita spasi lagi, jangan lupa kita spasi lagi. Kita cari arsiran pondasi gravel. Nah, ini gravel, kita klik di sini. Nah, ini kalau terlalu kecil ini jadinya ini gravel atau batu kecil. Di gravel ini ada 2, yaitu batu kecil dan batu kali. Kalau ingin menjadikannya ini arsiran batu kali, ini kita besarkan ukurannya. Misal ini menjadi 100. Oke. Nah, untuk besaran ini menjadi 80. Nah, ini adalah arsiran gravel gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya untuk arsiran gravel yang batu kali. Nah, batu kali atau batu kerikil. Mohon maaf, gravel yang batu kerikil atau batu kecil. Nah, ini sama, tetap kita perintahkan ke gravel tetap. Nah, tapi ukurannya kita kecilkan, misal menjadi 20. Nah, atau 10. Ini kurang kecil. Nah, ini adalah arsiran untuk batu kerikil atau batu kecil. Untuk yang sebelah sini, ini adalah arsiran batu gali. Biasanya digunakan untuk pondasi. Kita spasi lagi, kita ke arsiran selanjutnya, yaitu arsiran honey atau paving segi 6 yang biasanya kita sering temukan di jalan-jalan, di trotoar atau di pelataran rumah gitu. Oke, kita cari ini, ada arsiran honey, kita klik, kita taruh di sini. Nah, ini kan kekecilan lagi, kita besarkan ukurannya, kita masukkan misalnya 100. Oke, di sini masih terlalu besar, kita masukkan misal 70. Masih agak terlalu besar, kita masukkan 50. Oke. Nah, udah hampir sama. Oke, kita spasi lagi, kita masuk ke arsiran selanjutnya, yaitu arsiran net atau pola lantai keramik. Nah, pola lantai keramik pada umumnya yaitu seperti arsiran net gini ya. Jadi cukup ini aja. Oke, kita klik di sini. Nah, ini masih terlalu kecil, kita naikkan lagi, misal saya kasih 100. Nah, ini sudah mirip ya. Oke. Nah, ini selanjutnya ada arsiran gradasi atau GR Hemispace. Nah, ini bisa kaca. Nah, kaca kan ada 2, yang tadi bisa pakai aruf dan bisa pakai GR Hemispace. Nah, ini yang kedua arsiran untuk kaca, yaitu arsiran GR Hemispace. Kita spasi lagi, lalu kita cari GR Hemispace, yaitu arsiran gradasi. Oke, kita klik di sini, lalu kita klik. Nah, ini kok warnanya berbeda? Yang ini biru putih, yang ini biru kuning. Tenang, di sini ada opsi kita bisa mengganti warna. Yang yellow kita ganti warna putih. Nah, kita spasi. Nah, ini semua adalah contoh dari arsiran-arsiran yang bisa kita coba gitu, bisa kita pahami, bisa kita hafalkan fungsi-fungsinya. Arsiran kodenya, ini ada ANSI 32, ini ada ANSI 37, ini ada arsiran blok, ini ada arsiran arkon untuk beton, ini untuk
bata expose ini ada 2 ya, ada 2 model. Terus genteng ini juga ada 2. Untuk kaca ini juga ada 2, 1 dan ini yang Aruf sama yang GR Hemis P. Nah, saya kira cukup ya untuk tutorial membuat arsiran. Baik, terima kasih dan baik, sekian dari saya untuk tutorial membuat arsiran. Sekian dari saya, terima kasih.